Perkenalkan, nama saya Anggreni Saputri dengan NIM 2204010007 dari kelas Ekonomi Syariah 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Nah, di sini saya akan membuat video dengan membahas materi ketimpangan sosial dan ekonomi di negara Filipina untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Oke, sebelum kita membahas ketimpangan sosial dan ekonomi di Filipina, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, ketimpangan sosial dan ekonomi adalah perbedaan yang signifikan antara kelas sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Biasanya terlihat dalam bentuk kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin di suatu negara. Selanjutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi di Filipina adalah salah satu masalah yang kompleks dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi di Filipina. Salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di Filipina adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2024 ini, angka kepadatan penduduk Filipina mencapai 397,2 jiwa. Bisa dilihat dari data tersebut. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal akses ke fasilitas dasar. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi di Filipina juga terkait dengan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak teratur dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan menghasilkan ketimpangan antara kelompok pendapatan yang berbeda. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga disebabkan oleh kekurangan infrastruktur. Contohnya, seperti akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Ketiga, pengaruh ketimpangan sosial di Filipina juga dapat dilihat dalam migrasi penduduk. Migrasi penduduk yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di wilayah asal mereka. Selain itu, migrasi penduduk juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di wilayah tujuan migrasi, terutama dalam hal akses ke fasilitas dasar dan infrastruktur. Dengan itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Filipina, pemerintah Filipina telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Contoh pertama, pemerintah telah berupaya meningkatkan investasi di sektor-sektor yang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintah juga merancang sistem perpajakan yang lebih adil untuk dapat membantu mengurangi ketimpangan dan pendapatan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, yang terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses ke fasilitas dasar dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Nah, dengan mengintegrasikan langkah-langkah yang diambil pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.